Anaknya yang meninggal adalah anak dari istri saya, sedangkan Diana hanya wanita simpanan. Simpanan? Gumam Melisa. Reza merangkul bahu Humairahnya agar lebih dekat dengannya. Setelah wanita itu mengurai pelukannya. Istri muda atau istri sirih? Tanya Melisa semakin penasaran. Reza menghela napasnya lalu membuangnya dengan kasar. Istri sirih, Ra. Maka itu, setelah anaknya meninggal, ayah langit mencari Diana untuk dinikahi secara sah agar langit bisa diakui secara resmi oleh agama dan hukum. Jelas Reza. Rumit ya, Mas? Reza mengusap kepala sang istri dengan begitu lembut. Dia rasa sudah cukup baginya memberi penjelasan. Dia percaya Melisa akan bertindak sewajarnya setelah ini. Melisa sosok wanita berhati baik dan lembut. Dia hanya akan berubah menyeramkan jika merasa keluarganya terancam. Jangan khawatir, kita bisa bicarakan semuanya baik-baik dengan Diana juga abang. Kita juga belum bicarakan hal ini dengan adik kan? Ucap Reza. Dia tidak pernah menyangka hal ini terungkap begitu cepat. Tapi abang pulang kan? Dia tetap tinggal sama mama juga papa? Tanya Melisa. Keraguan mulai menggelitik hatinya. Reza hanya tersenyum simpul. Dia sendiri bingung menjawab pertanyaan sang istri karena semua keputusan ada pada langit. Dia cukup mengerti perasaan anak itu jika mungkin langit lebih memilih ibunya dalam beberapa waktu ini melihat kondisi Diana yang sepertinya masih membutuhkan anaknya. Kita lihat nanti ya sayang. Ya udah, kita balik ke rumah sakit ya Mas, ajak Melisa. Dia memang sedikit tenang walau rasa takut masih hinggap di hatinya. Brak. Adam Biantara menggebrak meja saat Reno, tangan kanannya memberitahukan jika keluarga Rahardian sudah beberapa hari ini menghilang bagai ditelan bumi, termasuk putranya yang belum juga terlacak keberadaannya. Kemana dia membawa putraku? Sentak Adam, sangat geram. Sepertinya ada sesuatu, Tuan, ucap Reno. Apa dia tahu jika aku akan menemui Langit dalam waktu dekat ini? Langit harus tahu siapa keluarga kandungnya, tegas Adam. Dia sudah benar-benar muak menahan diri untuk tidak hadir di hadapan putranya. Jangan gegabah, Tuan. Jika kita kembali kasar, itu akan membuat keluarga Rahardian sulit melepasnya. Reno mencoba mengingatkan bos besarnya itu. Mau sampai kapan begini? Anakku sudah besar. Cukup bagi mereka mengurus Langit. Kini saatnya aku yang bersama Langit. Ada memang sangat menyayangi Langit sedari kecil, walau keduanya jarang sekali bertemu. Kesibukan dan keberadaan Diana yang sengaja disembunyikan membuat Adam hanya bisa sesekali berjumpa dengan bocah kecil itu. Kejadian berawal saat Langit baru saja menggelar ulang tahunnya yang ketiga bersama Diana dan Adam. Langit nampak sangat bahagia. Dia mencium pipi kedua orang tuanya secara bergantian saat lilin berwarna merah itu berhasil ia tiup. Tepuk tangan kecil pun menggema di ruang tengah rumah Diana. Namun kebahagiaan itu ternyata menjadi kebersamaan terakhir bagi ketiganya saat Adam mendapat kabar jika rekan bisnis haramnya kini sudah diringkus polisi di negeri tetangga dan dalam keadaan hampir tidak sadarkan diri karena didesak terus-menerus perihal siapa saja orang-orang yang berkomplot dengannya. Dan nama Adam Biantara akhirnya lolos juga dari mulutnya. Kurang dari 2 jam kemudian, Adam sudah berhasil digerebek oleh polisi. Tak ada siapapun di sana, kecuali para ART dan penjaga membuat para polisi terus menyisir keberadaan Adam di berbagai tempat termasuk klub malam yang akhirnya disita karena terdapat ribuan botol minuman keras, puluhan PSK, dan adanya transaksi jual beli barang haram di sana. Bukan hanya satu, tapi 3 klub malam berhasil ditutup oleh pihak yang berwajib. Kita harus pergi, cepat kemasi barangmu dan Langit, titah Adam saat dirasa keadaan semakin genting. Diana yang sudah terbiasa tentu sigap saat Adam memerintahkan dia untuk segera berkemas, tapi tidak dengan Langit. Bocah tampan itu menangis karena masih ingin melanjutkan ulang tahunnya. Papi belum suapin aku kue, rengek Langit sambil menarik jas hitam yang dikenakan Adam. Dia menangis saat ayahnya tidak juga menghiraukan permintaannya karena sibuk melakukan panggilan telepon. Papi, ayo masuk lagi. Mami di mana?
Langit mengelilingi rumahnya mencari sosok Diana yang sedang mengemas beberapa barangnya dan juga barang milik putra sematawayangnya itu. "Ulang tahunnya udahan?" tanya Langit polos. "Iya, sekarang waktunya kita jalan-jalan ya ganteng," rayu Diana sambil menghapus sisa kebasahan di wajah putranya. Adam yang sudah menunggu di dalam mobil langsung memangku Langit di atas pahanya. Dia menciumi wajah tampan itu berkali-kali, seakan sudah mendapatkan firasat jika di hari lahir anaknya itulah mereka terakhir bersama. "Selamat ulang tahun ya sayang, papi sayang Langit. Langit harus kuat, sehat dan pintar, oke?" ucap Adam sebelum ia mendekap erat tubuh darah dagingnya. Langit putra keduanya yang teramat ia sayangi setelah Mark, putra pertamanya dari istri sah yang dinikahi secara legal. Selama perjalanan ke suatu tempat, ternyata mereka sudah lebih dulu dihadang oleh beberapa anak buah rekan bisnis haram Adam yang kini diciduk polisi. Tidak terima jika bos besar mereka mendekam di penjara seorang diri, maka para anak buahnya mulai melakukan penyerangan, bahkan menjebakan untuk mengundang para polisi datang. "Keluar bawa Langit menjauh," tita Adam yang mulai khawatir. Tapi kamu gimana?" tanya Diana yang juga kebingungan. "Jangan pikirkan aku, cepat pergi," sentaknya yang kini sangat panik. Diana hanya mengangguk pasrah. Dia meraih tubuh Langit dari atas pangkuan Adam, tapi pria itu menahannya sejenak untuk kembali mencium kening dan kedua pipi Langit. "Kita bertemu lagi nanti. Langit gak boleh nakal, papi sayang Langit," pesan Adam kepada putranya yang hanya dibalas anggukan oleh Langit. Diana keluar dari mobil bersama Langit menyusuri jalan yang nampak sepi. Dia tidak berani menoleh saat mendengar keributan dan suara senjata api saling bersahutan. Diana mendekap tubuh Langit dengan erat, mencoba menenangkan anaknya yang histeris karena rasa takut. Suara tembakan benar-benar terdengar bising di telinganya. "Mami, Langit takut," ucapnya sambil menangis dengan tubuh gemetar. "Ada Mami, Langit aman ya. Jika jalan lagi, oke? Kita jalan lagi," ucap Diana yang kembali bangun dari persembunyiannya di balik sebuah pohon. Diana terus berjalan tanpa arah dan ia langsung tersentak saat sadar jika ia salah membawa tas. Tak ada ponsel dan uang dalam tas yang kini ia pegang. Diana mengutuk kecerobohannya sendiri saat ini karena terlalu panik dan takut. Belum lagi saat melihat Adam begitu khawatir. "Bagaimana ini? Bagaimana jika Langit lapar?" gumam Diana yang mulai kebingungan. Rasa lelah kini mulai Diana rasakan. Berjalan cukup jauh dengan menggendong Langit tentu membuat dia sangat letih. Belum lagi pikirannya yang tidak membawa apapun kecuali 3 setel baju Langit yang ada di dalam tas yang ia jinjing. "Aku harus apa?" gumamnya lagi. Belum ada tanda-tanda keramaian yang Diana lihat. Padahal hari ini kini sudah hampir petang. Jalanan lurus yang hanya ada pohon tinggi di sisi kanan dan kiri. "Bu, mau kemana?" Diana terlonjak kaget saat tiba-tiba sepeda motor menghampirinya. Seorang wanita yang mungkin seumuran dengannya melepas helm. Saya mau ke kota," jawab Diana. "Oh, jalan kaki?" tanya wanita itu lagi. Diana mengangguk pelan. Dia masih ragu dan tidak begitu percaya dengan orang-orang yang mungkin saja itu musuh dari Adam. "Mau saya antar? Saya juga mau ke kota," tawar si wanita tadi. Apa tidak merepotkan?" "Tidak, ayo naik. Kasihan anaknya tertidur, pasti pegel kan?" ajaknya sambil tersenyum. Diana akhirnya menerima ajakan wanita tadi tanpa menaruh curiga sedikit pun. Apalagi saat dia beralasan sehabis menemui suaminya yang bekerja di sebuah pabrik pemotongan kayu dekat jalanan yang tadi ia lewati. Diana yang memang tidak tahu tempat yang dimaksud akhirnya hanya percaya. Sampai di ujung jalan, motor yang tadi dinaikinya kembali dicegat oleh sebuah mobil. "Ada apa ini?" jerit si wanita yang merasa sangat takut sama seperti Diana. "Diam!" sentak salah satu pria tinggi besar dengan memakai kacamata hitam. Semua mata mengarah pada Diana. Dia yang tahu sedang menjadi pusat perhatian langsung menyerahkan Langit pada wanita tadi. "Bawa anakku pergi, cepat!" mohon Diana setelah menciumi wajah tampan bangun tidur anaknya.
"Mami mau kemana?" tanya langit dengan suara parau. "Mami mau beli minum dulu sebentar ya," ucapnya dengan derai air mata. Tanpa basa-basi, Diana langsung dibawa masuk ke dalam mobil tanpa langit. Bocah itu diabaikan jerit tangisnya oleh orang-orang yang menangkap Diana setelah Diana memohon untuk tidak menyangkut pautkan anaknya. Dan sepertinya target utama mereka memang hanya Diana seorang. Kepergian Diana, orang-orang tadi, membuat si wanita itu kebingungan. Belum lagi adanya langit dalam gendongannya yang menangis histeris. "Ya sudah, kita ke kantor polisi aja kalau begitu," gumam si wanita tadi. Dia mendudukkan langit di depannya karena takut terjatuh jika anak itu di belakang. Karena sepertinya langit tidak pernah menaiki motor. Terlihat dari raut wajahnya yang kebingungan. Wanita tadi kembali menjalankan sepeda motornya dengan perlahan sampai ke sebuah kedai pinggir jalan. "Kamu tunggu di sini ya, Bunda mau beli minuman," pinta wanita tadi sambil mengusap kepala langit yang duduk di atas motornya. "Bunda," Diana yang baru saja sadarkan diri masih terlihat begitu lemas, dan itu membuat langit tidak sedetik pun meninggalkan wanita yang katanya ibu kandungnya itu. Dia belum mendengar cerita apapun dari Diana. Dia hanya percaya apa yang dikatakan Reza kepadanya karena dia tahu jika pria yang telah membesarkannya selama 20 tahun itu tidak pernah membohonginya. Dan dia rasa ini juga bukan sebuah lelucon yang dimainkan Reza dan Diana untuknya. "Bu, mau makan lagi?" tanya langit yang sedari tadi duduk di sisi Diana. "Enggak," jawabnya dengan ragu. Begitu banyak yang ingin ia sampaikan, tapi lidahnya begitu keluh dan berat. "Aku bingung mau panggil apa," ucap langit sambil menunduk. "Saat kamu kecil dulu, kamu panggilnya Mami," jawab Diana sambil tersenyum. "Mami?" Langit menautkan kedua alisnya kemudian tersenyum kecil. "Baiklah, Mami." Ia mengulang kata itu. Diana menitikkan air matanya. Ini panggilan pertama untuknya setelah 20 tahun berpisah dari putra sematawayangnya itu. Dia sungguh terharu. Ini adalah hal yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Sudah bisa melihat langit dari jauh saja sudah membuat ia cukup senang. "Terima kasih, kamu mau menerima Mami lagi." "Iya, sama-sama. Langit mohon, Mami cepat sembuh ya, karena nanti Langit akan kenalkan Mami dengan calon istri Langit," pinta pria berusia 24 tahun itu. "Iya sayang, itu pasti. Mami akan sehat demi kamu. Mami ingin lihat kamu bahagia." Obrolan keduanya terhenti saat mendengar suara pintu terbuka, dan Langit langsung menoleh lalu tersenyum. "Bang, kita pulang ya," ajak Melisa. Dia masih memaksa Langit untuk pulang bersamanya. "Sekarang?" tanya Langit. Dia melirik ke arah ibu kandungnya. "Kenapa? Gak mau pulang sama Bunda?" Langit menggelengkan kepalanya cepat. "Enggak gitu, Bun," elaknya tidak enak hati saat melihat raut wajah dingin ibu angkatnya. Reza mengusap tengkuknya. Melisa kembali ke sikap awalnya meski sudah diberi peringatan, meski sudah diberi pengertian. "Bisa kita bicara berdua?" pinta Diana pada Melisa. Melisa menoleh ke arah Reza. Suaminya mengangguk meminta sang istri untuk menyetujui keinginan Diana. "Baiklah." Diana tersenyum senang, begitupun dengan Langit dan Reza. Keduanya ditinggalkan berdua untuk lebih nyaman mengobrol sebagai sesama wanita yang menyayangi Langit. "Terima kasih banyak sudah menjaga dan merawat Langit sampai detik ini," ucap Diana tulus dari dalam hatinya. "Iya, sama-sama," jawab Melisa dengan nada angkuh. "Aku akan terus menitipkan Langit kepadamu. Aku tidak akan memaksa atau mengambil Langit dari kalian. Langit, sudah mau memanggilku dengan sebutan Mami saja, aku sudah sangat bahagia sekali," tutur Diana yang masih terbaring lemah. Matanya sudah mengalirkan cairan bening sedari awal mereka berbicara. "Tapi satu aku mohon kepadamu," tambahnya lagi. "Apa?" tanya Melisa. "Jangan larang Langit jika ia ingin menemuiku," pintanya pelan dan tidak enak hati. Melisa membuang napas kasar. Diana langsung diam saat melihat reaksi Melisa tentang permintaannya. "Tidak apa jika kamu tidak mau. Aku mengerti. Aku tahu sebesar apa kasih sayangmu terhadap putraku," lirih Diana. Ia berharap
tidak salah bicara sampai melukai wanita yang sudah mengurus anaknya itu. Kedatanganmu terlalu tiba-tiba bagiku, dan jujur, aku tidak pernah mengharapkan kamu ada di tengah-tengah keluargaku. Tapi aku tahu jika ini takdir Tuhan, tidak mungkin Dia mempertemukan kita tanpa alasan, ucap Melisa penuh penekanan. Bersikaplah seperti 20 tahun belakangan ini, jangan mengusik atau mengecoh keluargaku. Aku tidak akan pernah tinggal diam saat anak dan suamiku diganggu oleh siapapun itu. Paham? Langit dan Reza kini duduk berhadapan di kantin rumah sakit ditemani 2 cangkir kopi yang masih mengepulkan asapnya. Bagaimana? Mau ikut pulang? Tanya Reza melalui obrolan. Iya om, jawabnya cepat tanpa keraguan sama sekali. Alasannya? Abang kangen adek. Langit menunduk untuk menyembunyikan raut wajah malunya. Kadang jawaban sepele itulah yang membuat Reza begitu bangga dan semakin menyayangi Langit. Pemuda itu benar-benar serius dengan perasaannya kepada si bungsu. Dia memperlakukan putrinya di atas segalanya. Lalu ibumu? Mami gak apa-apa abang tinggal. Nanti kalau udah baikan, abang minta mami buat ke kota. Abang mau kenalin saya ke mami? Boleh. Pinta Langit sungguh-sungguh. Ada rasa bahagia dalam hatinya bisa melakukan hal yang dulu sepertinya mustahil baginya. Boleh, ibumu orang baik. Om yakin kalau Ade bisa menerima ibumu dengan tangan terbuka, meski dia pasti terkejut. Kekeh Reza, anak kesayangannya itu persis sekali dengan Humairahnya yang tidak suka dibagi kasih sayangnya. Karena 2 wanita itu terbiasa hidup dengan limpahan cinta dan perhatian. Bunda masih marah. Kini Langit yang bertanya. Dia sangat mengkhawatirkan ibu angkatnya itu. Bunda gak marah, cuma masih belum terima dan terbiasa. Untuk sekarang, abang ambil hati Bunda dulu ya, buat keadaan seperti biasa. Sikapnya yang sekarang semata hanya karena takut kehilanganmu. Pinta Reza untuk Langit lebih mengerti posisi Melisa yang masih belum terima. Abang mengerti banget perasaan Bunda. Abang gak akan tinggalin Bunda demi Mami. Walau Mami yang lahirin abang, Om. Abang mau mereka ada untuk abang dan abang ada untuk mereka, walau adil itu sulit. Tuturnya sambil menghela nafas panjang. Kamu harus bisa membagi waktu dan kasih sayang untuk kedua ibumu. Bunda tahu semua jadwal dan keseharianmu. Om harap kamu bisa terbuka saat bersama ibu kandungmu nanti. Jangan ada kesalahpahaman antara Mami dan bundamu, Bang. Aku kira yang sulit itu punya 2 istri ya. Ternyata punya 2 ibu pun sulit. Kekeh Langit sebelum dia menyeruput minumannya. Emang abang punya pikiran buat punya istri 2? Sentak Reza. Kali ini dia memposisikan dirinya sebagai calon mertua Langit. Langit langsung terkejut sambil menelan salipannya kuat-kuat. Tentu itu adalah hal yang tidak pernah terlintas di benaknya. Enggak, 1 aja udah penuh banget di hati abang, ucapnya polos karena kejujuran, dan Reza sadar itu. Jadi kita pulang sekarang? Langit menganggukkan kepalanya. Bayangan gadis kecilnya tidak pernah luput dari matanya. Beberapa hari ini, apalagi saat cahaya merengek memaksa ingin tahu keberadaan kini, gadis itu menangis sesegukan hanya karena tak kuat menahan rindu. Kedua pria tampan itu kini sudah kembali lagi ke dalam ruang rawat inap Diana. Bahwa hawa dingin dan canggung sangat terasa bagi siapapun yang berada di sana. Langit yang tadi masuk langsung merangkul bahu Melisa, hal yang sudah biasa ia lakukan selama ini, setelah tinggi tubuhnya sudah melebihi wanita kesayangannya itu. Udah ngobrolnya? Tanya Langit pada kedua ibunya. Udah bang, jawab Melisa, karena Diana hanya mengangguk sambil tersenyum. Bunda udah siap banget mau pulang, kode Langit, untuk mencairkan suasana agar lebih nyaman. Bunda mikirin adik-adikmu, makanya ayo cepat pulang. Selain memikirkan Langit, dia juga memikirkan 3 anaknya yang lain di kota, terutama Cahaya yang ia titip di rumah utama bersama Amira. Karena air, hujan, dan bumi, tentu sudah sangat sibuk dengan kuliahnya. Iya, ayo pulang. Senyum terbaik langsung terukir di wajah cantik Melisa. Dia begitu senang karena Langitnya tidak berubah, ia masih anaknya yang penurut yang mau melakukan apapun demi dirinya. Abang pamit sama Mami dulu ya.
Melisa sedikit terkejut dengan cara langit memanggil Diana. Hatinya kembali teriris dan perih saat langit menyebut wanita lain dengan sebutan keibuan. Langit mulai melepas rangkulannya dari bahu Melisa. Dia berjalan menuju ibu kandungnya yang masih terbaring di ranjang rumah sakit. Melisa yang mulai lemas dan mata berkaca-kaca langsung dipapa oleh Reza. "Yuk, kita keluar duluan," ajak Reza saat tahu jika Humairanya tidak akan sanggup saat melihat langit berpamitan pada Diana. Apalagi saat anak itu mencium punggung tangan ibunya dengan takjim, kemudian beralih ke keningnya. "Abang pulang ya, Mami cepat sembuh. Abang tunggu Mami di kota. Kita sama-sama ya," ucapnya begitu lembut sampai Diana harus menitikkan air mata haru dan bahagianya. Reza yang tahu jika Melisa terluka terus mencoba membawa tubuh yang hampir ambruk itu keluar. "Biarkan aku melihat semua ini, Mas. Setidaknya aku tahu, karena aku melihatnya sendiri. Meski sakitnya luar biasa, tapi aku harus terbiasa."